selamat pagi semua. Shalom. Selamat pagi. Lambaikan tangan kita, mari kita sampai. Ya, lambaikan kepada teman-teman kita. Mari kita bagi berdiri, berikan salam kiri kanan. Katakan, Allah kita luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian. Semakin aku banyak belajar, semakin aku sadar bahwa aku tak mengetahui apapun. Matius 11 ayat 29 berkata demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, Bapak Ibu. Berharap untuk besok. Hal terpenting adalah jangan berhenti belajar dalam kerendahan hati dan kebenaran. Nanti kita sama-sama katakan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita beribadah Bersama-sama. Teruskan kita, antusias bagi keluarga kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya saudara diberkati pada pagi hari ini. Amin. Mari saudara jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat hari ini karena kasih-Nya kita ada pada hari ini. Amin semuanya. Saya percaya saudara pasti diberkati pada pagi hari ini. Mari saya undang saudaraku, siapkan hati kita untuk mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami dapat berkumpul bersama di suatu anugerah yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan. Tibalah mereka dengan tempat tujuan dengan tepat waktu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau ya Bapa. Menyembah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Kau baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu indah yang telah kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyi pujian itu. Kasih yang terindah. Terima kasih Tuhan. Telah ku terima. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku. Terima kasih Tuhan. Namun oleh anugerah
kami tinggikan Tuhan. Amin. Di atas pujian dari lubuk hati kami ya Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Memujilah Tuhan. Yesus, kami tinggikan di atas pujian mereka. Di atas pujian, dalam hati kami Tuhan. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Jemaatmu yang pada pagi hari ini Tuhan, berkati setiap pujian kami Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh senang sekali kita bisa bersama-sama lagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, amin. Siapa yang percaya dalam setiap pujian kita, Tuhan itu selalu berkata Dia suka dengan setiap pujian, amin. Maka dari itu saudara-saudara, siapkan hati kita, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, karena Tuhan hadir dalam setiap pujian, amin. Kita percaya Tuhan selalu berkata di dalam setiap pujian umatnya, amin. Tuhanlah kita berkata atas pujian umatnya. Tuhanlah kita berkata
Yuk kita sama-sama untuk lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin semuanya. Syukur Tuhan begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi kami. Kita memuji kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, takkan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untukmu. Amin. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau bagi hanya untukmu. Amin. Sungguh kita percaya. Silakan duduk dulu, saudara-saudara yang terkasih. Percaya dalam setiap kelemahan kita. Di saat kita merasa kita nggak sanggup, di saat kita sudah nggak berasa berdaya, percaya Tuhan selalu ada. Karena hanya Dia yang satu-satunya mampu membuat mujizat dalam setiap kehidupan kita. Hanya satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Untuk saudara-saudara yang saat ini sedang lemah, letih, lesu, yang berbeban berat, taruh harapanmu kepada Tuhan. Hanya karena Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Amin. Karena Dia sungguh hebat dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Kami mau datang di hadapan-Mu Bapa di dalam setiap kelemahan kami. Thank you Jesus. Di dalam kelemahan
pun terjadi Percaya Tuhan, karena kuasa pasti terjadi karena kuasa-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. yang buka jalan bagiku. Yes Lord, Kau membuat mujizat sejati dalam setiap kehidupan kami Bapa. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Betapa kuat mujizat sejati. ayat 4 berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Paulus berkata di ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal bumiku tidak turut berdoa. Dan dia berkata di ayat yang ke-18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendapat karunia bahasa roh, pakai itu untuk membangun dirimu sendiri, bukan untuk pamer kepada orang lain. Sebab setiap kita perlu dibangun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan roh di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini.
Sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman itu kekuatan bagi kehidupan kami. Melihat yang lemah, melihat yang susah, melihat yang sakit pada pagi hari, dan bahkan yang ada di luar sana yang sedang streaming bersama dengan kami. Tuhan menjamah setiap kehidupan kami. Tatkala firman-Mu disampaikan pada pagi hari, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang dikasihi Tuhan berkata amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi ini saya akan meneruskan apa yang kita bicarakan beberapa hari mengenai the deeper in love, ya. Ini yang merupakan satu visi yang Tuhan taruh di tahun 2024. Hari ini saya mau mengajak kita untuk memperhatikan manusia, pertumbuhan atau membangun manusia rohani kita. Judulnya saya ambil urusi kedalamanmu, ya, bagus ya, urusi kedalamanmu. Ada quote berkata begini, saudara. Quote-nya begini, urusi kedalamanmu, maka dia akan mengurusi keluasan pekerjaanmu. Quote-nya begitu ya. Kita baca sama-sama ya quote-nya ya, urusi. Haleluya. Ada? Kita baca sama-sama 2, 3. Urusi kedalamanmu, maka Tuhan akan mengurusi keluasan pekerjaan atau bagus dia. Jadi kedalaman hati kita itu kita urusi dulu, maka dia akan mengurusi untuk pelebaran pekerjaan kita, mengurusi akan pelebaran pelayanan kehidupan kita. Urusi kedalamanmu, deeper di dalam hidupmu, maka kau juga akan bisa mengalami deeper in love di dalam Tuhan kita. Amin. Mari kita melihat ayat yang pertama, yaitu Lukas 1 ayatnya yang ke-80. Saya percaya semua kita setuju kalau hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita semua setuju bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 80. Dia berkata seperti begini. Adapun anak itu, ini Yohanes Pembaptis, bertumbuh atau bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Jadi ini anak bertumbuh, tidak hanya badannya yang kuat, tetapi Alkitab berkata rohnya juga kuat. Bapak Ibu, kita harus perhatikan ada sesuatu yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Makin kuat tubuh kita, makin kuat jiwa kita, harusnya makin kuat roh kita dibangun. Makanya ini sesuatu yang penting, saudara. Kita sedang berbicara tentang pola kehidupan. Ya, salah satunya habit yang kita akan kemarin saya bicara soal habit. Habit itu kebiasaan yang perlu kita akan kerjakan bersama-sama. Ini membangun manusia roh. Katakan bersama dengan saya, membangun manusia roh. Dibangun kehidupan yang ada, tidak hanya fisik, tetapi juga rohani kita. Kalau saudara tidak menganggap ini hal yang penting, pasti tidak akan diusahakan. Perkara kebiasaan, perkara habit itu harus dilakukan dengan sengaja. Maka saudara dan saya akan menjadi biasa. Membangun manusia roh juga harus kita latih. Maka akan menjadi biasa dengan hal-hal spiritual, hal-hal rohani yang memberikan dampak yang luar biasa. Satu ayat lagi, Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Efesus 3 ayat 20 berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita tidak sadar ketika kita membangun manusia roh, yang kita doakan satu, yang Tuhan beri dua. Karena dia itu bisa melakukan jauh melebihi yang kita pikir. Tetapi saudara, itu baru bisa terjadi kalau kita ini rohnya itu kuat di dalam Tuhan. Coba saudara bayangkan, setiap kita berupaya dengan kekuatan kita masing-masing, tapi seringkali yang kita dapatkan lebih sedikit dari apa yang kita harapkan. Tapi Alkitab berkata, kamu ini sedang dibangun dan Tuhan akan menjawab lebih daripada yang engkau minta. Jadi lagu itu bagus tuh, ya.
yaitu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita yang ada. Doa kita dikatakan ini jauh melebihi daripada yang kita doakan. Jadi yang kita doakan itu juga sangat terbatas. Kemudian dikatakan bahwa yang kita pikirkan, pikiran kita yang terbatas. Makanya kalau kita mengharapkan mujizat yang besar, bangunlah manusia roh. Saya itu pernah terjerumus kepada masalah-masalah spiritual yang salah. Karena masalah rohani itu adalah masalah, ada bisa menjadi masalah rohani yang baik, itu kalau di dalam Tuhan, dan masalah rohani yang jelek di dalam setan. Saya pernah terjerumus, saudara, kepada perkara-perkara yang masalah setan itu. Saudara tahu, untuk mendapatkan hal-hal spiritual yang jahat itu syaratnya aneh-aneh. Ya, kayak putih, semuanya putih, bulunya putih, kukunya putih. Ya, tapi mertua saya juga begitu, terjerumus dalam dunia yang salah. Sukanya gagak hitam, paruhnya hitam, matanya hitam, ya, kakinya hitam. Suatu kali dapat, ya, kemudian dibuatkan kandang kurungan, ya. Di Indonesia kan susah cari gagak hitam, banyak sih. Kalau di sini banyak. Itu kalau papi saya dulu tinggalnya di Australia, senang pasti. Wih, gagak banyak, gagak hitam. Itu jadi mahal harganya untuk mengejar hal-hal spiritual yang salah. Syaratnya macam-macam. Tapi itu kita kejar supaya kita mendapatkan kekuatan, saudara, spiritual. Ya. Buat saya nggak heran ada orang didorong, tuh nggak heran. Ada orang mendorong, nggak heran. Ya. Sampai di Australia pun saya ngalami, saudara. Lewat jalan kaki kok di tengah jalan didorong. Ya. Ternyata orang di tengah jalan saya tergelepar. Karena itu masalah. Hampir apa ya? Ada acara mas? Ya, kita mau ada acara apa ini? Pokoknya ada acara rohani yang kita mau sedang kerjakan. Sayanya jadi tumbal dorong, gitu. Nah pada waktu saya cerita, ada orang berkata, Pak, tadi malam saya sudah dikasih mimpi, Bapak bakal didorong loh. Oh kita gitu ya. Itu kejadian alam spiritual yang kita tidak melihat, kan aneh. Di Australia, dan saudara pun juga mengalami hal yang aneh. Kalau saya berkata soal hal-hal spiritual, tapi itu alkitabiah, bahwa kita harus membangun manusia roh. Karena ini tidak kelihatan, tetapi ini sangat berpengaruh di dalam perjalanan rohani kita. Itu sebabnya saudara hari ini urusi masalah rohani kita. Kalau saudara tidak menganggap bahwa ini penting, maka saudara tidak akan mulai membiasakan diri dengan perkara-perkara rohani. Loh Pak, mengapa sih? Apa yang akan terjadi kalau kita ini mengurusi hal-hal rohani? Yang pertama, saudara, kalau kita mau membangun manusia roh kita, yang pertama, saudara akan dimampukan untuk menghadapi segala pencobaan dan tantangan yang semakin banyak tekanannya. Ayo. Sekarang tantangan hidup itu tidak hanya rumah tangga, pribadi juga ngalami, betul ya? Gereja juga ngalami, politik juga ngalami, negara juga ngalami. Tantangannya itu banyak sekali. Tapi kalau saudara dan saya memperhatikan masalah kehidupan rohani kita menguatkan manusia rohani kita, yang pertama, saudara akan disanggupkan, kita akan dimampukan untuk menghadapi pencobaan itu. Yang kedua, mudah untuk bisa mengerti dan menangkap apa yang disampaikan Tuhan dalam hidupmu, ya. Bahkan melalui para hamba-hambanya, para pemimpin-pemimpin rohani. Gitu loh saudara. Banyak orang nggak bisa mengerti maksudnya Tuhan. Yang ketiga, kalau kita itu memiliki kerinduan dan kesukaan untuk membangun manusia roh, maka akan terjadi unity, akan terjadi kesatuan dan ikatan
roh yang semakin kuat. Ya, buat apa kita berjemaat kalau di gereja kita berkelahi? Ya kan? Saudara kan duduknya di tempat yang sama terus setiap minggu. Saya di situ. Makanya saya sering berkata kepada saudara, saya tutup mata, saya tahu siapa yang tidak datang hari itu. Nanti biasanya Bu saya telepon kemana, kok gak kelihatan. Ya, karena Rabu itu hari untuk mengingat jemaat buat saya. Makanya semua urusan untuk jemaat saya pikirin di hari Rabu. Yang nggak datang, yang sakit, yang berkelahi itu hari Rabu. Hari Seninnya apa Pak? Hari Seninnya ini hari Seninnya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang bisa terjadi. Mari kita lihat yang pertama, mampu menghadapi pencobaan dan tantangan hidup yang menekan. Hidup ini kan kompleks ya. Jadi sesuatu itu bisa terjadi luar biasa. Perlu kita ini mempunyai tenaga dalam. Saya itu kenapa mencari pekerjaan setan itu karena ingin punya tenaga dalam. Dapat nggak Pak? Dapat. Ya, ganggu orang dari jarak jauh itu dulu kesukaan saya. Ya kan? Sepeda motor di starter nggak bunyi-bunyi. Padahal bukan motor lama, motor baru. Begitu kita lepas, jreng. Ya, dosen nulis, kita nggak senang sama dosennya. Pakai tenaga dalam, kapurnya putus terus. Masa sih Pak? Itu saya alami. Kapurnya putus terus. Tuh, sampai sesuka kita. Kalau kita sudah kasihan, kita lepas, kapurnya jalan. Dan itu tidak hanya kita, karena dalam satu kelas itu gengnya banyak. Coba. Kita kode-kodean gangguin orang aja. Itu spiritual yang real. Saya alami. Gitu. Nah, di dalam alam roh juga hal yang sama. Ketika tiba-tiba Tuhan kasih marifat kepada hamba-hambanya, saudara jangan heran dong. Kalau ada orang berkata, kamu ini begini ya, Tuhan maunya gini-gini. Terus saudara berkata, kok dia bisa tahu ya? Ya bisa loh, dikasih tahu jelas kok. Gak ngarang-ngarang. Tapi kalau kita tinggal di negara seperti begini, itu kebetulan aja. Kalau itu di Kalimantan pedalaman, kemudian di sono lah itu sihirnya kuat. Saudara, Tuhan kita itu pencipta alam semesta. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak kita biasakan miliki habit membangun manusia roh, karena kita akan sanggup mampu menghadapi persoalan. Saudara ingat gak sama si Daud? Ketika dia ketemu sama Goliat, dia takut apa enggak? Loh, itu seluruh bangsa, seluruh tentara Israel takut saudara. Termasuk pahlawan-pahlawan Israel, termasuk rajanya yang namanya Saul. Melihat kayak begitu kok takut saudara. Tapi ketika Daud orang yang kecil, yang mungkin imut-imut, menurut saya sih Daud itu kerennya, gantengnya kayak satu Saul. Imut begitu saudara. Dia melihat, dia berkata, Allah orang ini berikan kepada saya kesempatan untuk saya bertemu dengan dia. Dari mana? Kekuatan yang dia miliki itu dari mana? Inner, dalam ya. Karena dia tahu ya ini mah gampang, ya kan? Yang ini gampang, tapi bukan karena ngawur, karena dia tahu ada kekuatan dari dalam. Saudara, saya juga heran kenapa pakai ketepel itu batu itu bisa masuk. Kok bisa ya jarak jauh pakai ketepel? Kekuatannya kayak apa sih? Kalau dikasih kecepatan ketepel itu seberapa sih anak kecil main ketepel? Tapi bisa masuk loh saudara. Saya mau beritahu pada saudara, ketidaktakutannya karena dia punya manusia dalam ini yang kuat sekali dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara punya kekuatan manusia roh, saudara menghadapi apa saja, engkau akan yakin tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Nah, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tapi kalau
saudara nggak tahu Tuhan bersama dengan engkau? Saudara, walaupun badanmu gede, kekuatanmu luar biasa, makanmu banyak, masalah sedikit saja, saudara kepar. Saudara tidak berdaya. Betul? Tapi kalau kamu kuat atau kecil tapi kuat, alam rohmu itu kuat. Loh, semuanya sebetulnya kan alam roh. Kalau kau menang di alam roh, kau akan menang di alam nyata. Nah, ini kita harus upayakan. Kita harus usahakan. Saudara, saya berharap saudara tidak hanya hidup saja. Perhatikan Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Ini loh, perhatikan. Karena perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, jelas saudara, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan apa? Roh-roh jahat di udara. Nah, yang kita hadapi itu kan nyata, alam daging, alam dunia. Itu aja saudara begitu beratnya. Tetapi alam roh itu loh yang saudara harus sadari. Kalau tidak dilawan dengan keadaan roh, ya nggak bisa. Itu sebabnya orang khawatir. Itu sebabnya orang takut. Cuma di SMS kena kanker loh. Udah lemes. Betul ya? Saudara, orang itu kalau diserang yang bagian itu udah pasti gak kuat. Saudara mau sekuat apapun, punya uang sebanyak apapun, kemudian saudara datang ke dokter berkata stadium 4. Kira-kira malamnya bisa tidur gak? Hah? Bisa tidur? Nggak usah saudara, istri saudara, atau suami saudara, atau orang tua saudara, atau anak saudara divonis leukemia, saudara bisa tidur? Saya mau percaya yang bisa tidur adalah orang yang memiliki manusia roh yang kuat. Sebab Roma 8 ayat 20 berkata apa? Sekarang aku tahu semua mendatangkan kebaikan. Leukemia, pandangan kita sesuatu yang tidak enak, tetapi di perspektif Tuhan sesuatu yang bagus. Amin. Sehingga pertolongan Tuhan itu akan tepat datang pada waktunya. Jadi lawan kita itu adalah penguasa di udara. Tuhan Yesus keren. Tuhan Yesus keren. Puasa berapa? 40 hari dicobai sama setan. Gitu ya. Tapi manusia roh dia itu kuat banget gitu ya. Apalagi 40 hari puasa, kuat banget. Iya kan? Lapar enggak dia lapar. Tapi setan kurang ajar. Dalam keadaan lapar dia berkata, ada tertulis firman Tuhan. Pergi 3 kali dicoba. Bukan karena Tuhan Yesus sehat loh secara tubuh, tetapi secara roh itu kuat sekali. Saudara diajaki puasa 21 hari aja bolong-bolong. Padahal puasa kita itu puasa yang bagus. Dimulai dari jam berapa? Bukan jam 8. Pokoknya setelah makan malam. Saudara kalau nakal makan malamnya jam 11 sudah bisa mulai. Jadi malam saya udah kecapean, dibangunkan sama istri saya. Kalian jam 11. Bangun, kenapa? Makan, bangun dia. Jam 11 kan. Jadi kalau saudara diajak makan puasa, maka jam 11 aja. Itu Tuhan Yesus 24 40 hari. Tapi dia manusia, rohnya kuat. Saudara bisa melihat dari hal itu sehingga kita akan melewati kehidupan tidak hanya lewat begitu saja. Kita akan mengalami kemenangan setiap hari. Syaratnya apa? Tahu pentingnya manusia batinnya kita untuk dibangun. Yang kedua, kita lihat mudah mengerti dan menangkap apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui para pemimpin rohani, hamba Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Realitas yang saya temukan ya di dalam pelayanan, termasuk di pelayanan di tempat ini, masih banyak anak-anak Tuhan itu yang belum bisa menangkap dimensi rohani. Ya, jadi selalu yang kuat itu adalah buktinya dulu. Nah, kita ini kan mengajar kepada saudara untuk memiliki iman kepada Tuhan. Iman itu apa toh? Pengharapan kita yang belum kelihatan tetapi sudah dijanjikan Tuhan. Kita ini kadang sulit untuk mengajak saudara untuk masuk di dalam dimensi rohani. Nah, Tuhan itu juga begitu. Kadang
kadang nggak nyambung untuk memberitakan satu perintah kepada saudara, sehingga saudara malah marah kepada dia karena dia pakai channel AM, saudara pakai channel FM. Nggak nyambung, frekuensinya nggak nyambung. Nah, orang kalau membangun manusia lainnya, hal yang penting itu apa? Gampang sekali connect dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Ya mungkin kita masih berbuat salah, tetapi ketika Tuhan tegur, baik secara langsung dalam meditasi, dalam pembacaan firman, atau melalui hamba-hambanya, langsung klik. Saudara tidak membela dengan kebenaran yang saudara pikirkan. Perhatikan saudara. Ya. Kalau manusia roh kita bangun lebih daripada apa yang kita bangun secara daging. Saudara, hebat. Hal-hal rohani itu hebat, luar biasa. Amerika itu pernah begini, kalau kami menang di udara, pasti menang di darat. Yang rohani itu selalu akan membawa sesuatu yang jasmani. Ya, Maurice Rollo pernah berkata begini, yang jasmani dan yang rohani itu berjalan sejajar. Nah, kalau kamu mengejar hal-hal yang rohani, yang jasmani pasti dapat. Wih, mantap ya. Saudara ngerti yang saya maksud? Yang saudara pikirkan ini, kalau bukan sesuatu yang rohani, saudara susah sekali mendapatkan. Tetapi kalau yang saudara sedang pikir, saudara sedang derita, saudara sedang alami, itu saudara sudah masuk dalam hal-hal dimensi yang rohani. Don't worry, be happy. Ya, karena perspektifnya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi akan dia. Amin. Jadi saya berharap kita ini bisa secara serempak bersama-sama bisa mengalami satu kegerakan rohani di bidang inner man ini, saudara. Jemaat mula-mula itu hebat dan dahsyatnya karena setiap hari dia mengajarkan, mendengarkan pengajaran para rasul. Dia melakukan segala sesuatu. Itu dikatakan setiap hari. Dan Alkitab juga berkata setiap hari jumlah mereka ditambah. Dan juga Alkitab berkata ketika mereka dianiaya, mereka tidak takut, mereka tersebar. Dan di mana-mana terjadi kegerakan rohani. Karena mereka orang yang inner man-nya itu kuat. Biasa membangun hal-hal rohani. Biasa membangun kehidupan rohani. Nah, saudara, kalau saudara nggak melihat ini sesuatu yang penting, yang sulit, ya, menurut saudara Tuhan itu penting nggak toh? Halo? Hah? Terus menurut saudara hal-hal rohani itu penting apa enggak toh? Nah, kalau itu tidak kita usahakan dengan sengaja, nggak berdampak. Kita cuma ngomong Tuhan penting, tetapi kalau kita tidak cari Tuhan, kepentingannya ada di mana? Iya toh? Cari uang itu penting nggak? Kemudian saudara tidur melulu, dapat uang nggak? Karena ada kepentingan bahwa uang itu penting, maka kita banting tulang, saudara. Tulangnya dibanting, termasuk tulang orang lain dibantingin, saudara. Karena penting nih, gua punya uang ini penting. Nah, kayak begitu itu, saudara. Hal-hal rohani juga harus kita kejar. Bahkan kita berkata, nggak kelihatan kok yang ini, ya. Saudara kalau mengejar hal yang kelihatan jelas ya, kita kerja 8 jam tetap 450 bisa gitu ya. Jelas langsung letak, enak ya. Ya Luciana mana Luciana? Dia kerja, saya tanya, kamu kerja dibayar bulanan atau harian? Gitu ya. Langsung dapat Pak, perasaannya gimana? Senangnya luar biasa. Gitu kan saya 1 bulan di Indonesia, di situ cuma 3 hari katanya. Semangat dia. Tapi kalau kebablasan Bu, yang ini tidak dikejar, bahaya. Yang ini yang dikejar supaya terjadi balancing dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita perlu mengalami kegerakan rohani bersama-sama secara corporate move supaya zaman itu tuh orang tuh sungkan sama gereja Tuhan. Kenapa? Tuhan lakukan perkara yang luar biasa. Orang sakit datang ke gereja sembuh, tak usah didoakan. Gitu. Ya, orang susah. Saudara pernah nggak sih datang dari rumah lemes, di sini nyanyi, tiba-tiba berkobar-kobar rohnya? Yes. Ya kan? Kok bisa ya? Tadi lemes tuh, di sini berkobar, ini alam roh yang Tuhan sedang bekerja. Makanya pentingnya luar biasa. Yang ketiga,
terjadi kesatuan dan ikatan roh. Nah ini satu sama yang lain akan menunjang. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Satu jiwa ini one vision, saudara. Sesuatu yang sedang didorong bersama-sama dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap apa? Yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah setiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Siapa yang bisa mengerjakan, mengutamakan kepentingan orang lain? Orang yang inner man-nya kuat, orang yang biasa membangun manusia rohani, nggak akan egois. Senang nggak punya teman kayak begitu? Ya, senang nggak kalau saudara datang ke gereja ini tidak ada satupun yang egois. Oh kamu dulu ah, kamu ah. Kayak orang pacaran dulu, ya toh? Habis telepon, udah ya selesai ya. Oke, good night. Matiin dulu, kamu dulu. Senang nggak? Nanti begitu dimatiin, senyum sendiri. Saudara kalau ke gereja ini pulangnya marah-marah, gereja ini masih gereja yang salah. Tapi kalau saudara pulang, aduh aku senang nih, wah. Tapi memang masih harus kerja keras. Saudara ingat teman-teman itu loh, ini orang luar biasa, ya loh. Ya, mengutamakan yang lain. Itu siapa yang bisa kerjakan? Orang yang pintar kuat. Dalam nama Yesus, kalau ada di antara saudara yang suka gangguin orang lain, hari ini bertobat. Bangun. Jadi senang kita kalau pulang. Saya itu ya, ini nanti kalau bisa disensor sudah nggak apa-apa. Saya itu kalau makan di Shalom pasti keluarnya ini. Tahu, selalu. Dan saya perhatikan teman-teman saya yang ikut saya makan. Seneng loh, orang seneng enak. Mari kita makannya kita. Sudah tahu gejolak aja dibagi-bagi, teman. Ada enggak ya? Ikan dibagi-bagi saya nggak mau. Ya, kita itu kalau makan sedikit aja terus, ayo cobain. Kalau kita nggak model gitu, makanan kita ambil, kemudian kita minta orang lain ambil, kira-kira diajak lagi nggak? Yang itu nggak usah diajak, nggak pernah sharing, saudara. Nah, saudara ini kasih ke manusia yang itu harus kita bangun dampaknya itu sampai kayak itu loh, saudara ya. Terjadi kesatuan sempurna, tidak mencari keuntungan, ada nasihat, ada penghiburan. Pokoknya kalau diajak ketemu mau aja, asal kamu yang ajak. Gitu ya. Tapi ada orang yang ngajakin nggak pernah kita mau, kenapa? Selalu mengikutikan kita. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang bagaimana caranya kita ini bisa membangun manusia roh? Ayo ready? Caranya gimana sih? Manusia roh ini dibangun ini gimana? Inner man ini dibangun bagaimana? Pertama, prioritaskan Tuhan dan hal-hal yang spiritual. Kalau orang nggak bisa memprioritaskan Tuhan, sulit. Perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita memikirkan perkara yang di bumi terus, yang kuat yang manusia jasmani kita. Kalau yang kita pikirkan mencari uang terus, yang kuat juga hanya akun bank kita. Bank account-nya kuat. Iya, orang kerja keras kok. Makanya jangan males kita, supaya bank account-nya. Iya tuh. Ada satu hal yang seringkali tidak bisa terjadi, itu ketika dompet kita kosong. Dompet kita kosong tuh kok tidak ada orang yang isi. Ada. Kekosongan jiwa bisa dihibur, tapi kekosongan dompet nggak ada yang peduli. Saudara kerja keras lah, diisi sendiri. Apakah sering terjadi di tengah-tengah kita ada orang lihat dompetnya kosong langsung masukin?
Kayaknya ini sedikit mustahil kalau ini. Cari sendiri, isi sendiri. Ya, nggak tahu kan terjadi itu bisa tiba-tiba terjadi kegerakan rohani, orang saling mengisi dompet orang lain. Bisakah Tuhan? Ya kita buatlah. Nanti kita cari ya, minta Pak Iwan untuk mencarikan program mengisi dompet. Ya, tapi itu kesukaan yang luar biasa. Perhatikan dari kasih Tuhan, prioritaskan Tuhan. Tapi orang sekarang juga mamanya gini ya, nanti deh, jangan sekarang, nanti aja deh. Kalau sudah agak tua, sekarang mah zamannya enjoy. Woi, nonton film, woi, holiday, cruises, semua begitu. Sekarang lah. Kalau masalah pekerjaan Tuhan nanti dulu lah, nanti aja, enjoy life. Lu udah jelas-jelas ada retreat kok gak ikut. Kita itu sudah kurang apa, ya toh? Kalau sulit masalah keuangan, tolong hubungi panitia supaya kita bisa mendoakan. Bukan membayar itu, dalam mendoakan. Ini kan masalah rohani. Kan soalnya memang saudara betul-betul mandatori. Serius. Saudara tidak bisa Pak, kalau saya ini masalah pekerjaan. Kalau saya dilepas saya kehilangan pekerjaan. Belum dicoba loh. Ya, belum dicoba. Saya minta dengan sungguh, ini masalah rohani Bapak Ibu. Inner man kita sedang dibangun supaya apa? Supaya saudara bisa menghadapi tantangan, supaya saudara bisa apa? Bisa mengalami perkara rohani, mendengar suara Tuhan dan melakukan, supaya bisa apa? Supaya terjadi unity di tengah-tengah kita. Ya, melayani Tuhan dengan unity itu Pak. Saya itu selalu perhatikan pemain musik di depan, semakin hari semakin tambah banyak. Gitu. Pak, nanti tolong ditambah ya, 2 lagi. Saya lihat kebaktian host jauh lebih seru daripada kebaktian pagi. Penyanyinya 6. Kita 4 kurang 2 Pak. Padunya mana? Tambahin 2 lagi, dia lebih banyak lagi. Tapi saya perhatikan ya, kalau mereka tidak unity kacau. Kacau. Ya, maunya sendiri kacau. Tambah rame gitu. Saya bilang, ayo cari pemain saksofon biar lebih rame lagi. Ya, saudara bisa main saksofon langsung naik ke atas, gitu, ya toh? Supaya bisa lebih ramai. Kenapa? Ketika orang melihat harmoni itu senang, betul ya? Dulu Ibu Lia kalau di pujian, kaku saudara. Sekarang segini-gini men, berasa, biasa. Mau nggak kita bersuka cita kan? Belum Bu Yuriko yang pimpin nanti ya. Oke, saudara, prioritaskan Tuhan. Nah, sekarang prioritas kita apa dalam kehidupan kita? Paulus itu memberikan anjuran, ya toh, supaya kita cari perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena ini penting untuk membangun hal-hal spiritual di dalam hidup kita. Amen. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana kita membangun manusia roh itu? Latih cara berpikir, ya, supaya kita ini bisa memiliki pikiran yang kuat di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini jangan terus digiring dengan masalah-masalah yang sering dilihat di YouTube dan sebagainya, multimedia. Jangan, pikiran kita jangan digiring ke situ terus. Jangan. Kadang banyak salah. Saya itu suka mengikuti acara politik, ya saudara ya. Kalau saya sudah melihat tokoh yang saya suka gitu, wah saya senang gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, Allah itu mah hoak. Setiap kali saya punya mobil kan udah lumayan sekarang Pak. Kalau nunggu orang tuh bisa lihat YouTube, bisa lihat Netflix, gitu ya. Kalau saya ini lagi tergiring lagi sini, tiba-tiba Roh Kudus, stop, dengerin Alkitab. Ada Alkitab suara itu. Tak pindah hati saya lega. Tapi saya kadang jengkel juga melihat berita gini, berita begitu. Stop, jangan mudah digiring pikiran kita. Apalagi film Korea giring terus. Kalau saudara tidak lebih cakep daripada
pemainnya sudah stop aja. Kalau saudara tidak lebih ganteng daripada pemainnya, stop aja, ngapain gitu. Stop aja udah. Ya, lihatin khotbah, dengerin khotbah. Tapi juga saudara, hal-hal yang betul-betul Tuhan mau saudara serap di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara latihlah pikiran kita. Karena gini, Tuhan itu sering straightforward bicara kepada manusia rohani kita. Sering sekali. Kalau saudara nggak melatih, saudara nggak bisa dengar Tuhan bicara. Betul ya Pak Ryan ya? Sering langsung ngomongnya bukan gini, tapi kepada roh itu loh. Dia ngomong. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita ini perlu untuk melatih manusia kita. Perhatikan Matius 16 ayat 23 berkata begini. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lu kan hebat dong Petrus. Tuhan Yesus berkata begini, "Aku ini mau disalibkan sebentar lagi. Kamu siap-siap." Petrus berkata, "Wah enggak, siapa yang mau menyalibkan?" Wah dihadang sama Petrus. Bagus enggak sih Petrus? Misalkan pendeta saudara ini mau disalahi orang, kemudian saudara ke depan saya, siapa yang mau? Wah, pas pampres. Kita pernah ya Pak ya, pergi ke satu tempat bersama-sama dengan satu keluarga. Ya. Di motel itu, kita waktu itu masih nggak motel Pak. Kalau nginep di motel, sekarang sudah lumayan hotel. Gitu. Makanya ribetnya di hotel. Jangan salah mengerti gitu saya. Dulu di motel kita pergi sama-sama dengan beberapa keluarga. Ada orang mabuk. Saya lewat di depannya, saya dikata-katai gitu. Nah si teman saya ini melihat, dia berdiri. Gua gampang ya Pak ini ya. Ya jangan, gua lempar kamu ya ke kolam. Jangan saya berkata begitu. Kenapa? Dia bilang saya. Ini pemimpinnya sedang dikata-katai. Serius saudara. Nggak tahunya nih memang menurut saya bekas apa namanya seorang yang sangat pemberani. Betul-betul dibela. Saya berkata jangan. Nah ini Petrus yang melakukan kepada Yesus, yang memimpin dia selama 3,5 tahun. Saudara, tetapi Yesus berpaling kepada Petrus dan dia berkata, "Enyah kamu iblis, karena yang kamu pikir tidak sama dengan yang Bapak pikir." Perhatikan ya, anak Tuhan yang pikirannya tidak sama dengan pikiran Allah itu bisa menghalangi pertumbuhan roh. Ayo, mau pintar seperti apa? Kalau pikiran kita itu tidak sama dengan pikiran Allah, itu menghalangi pertumbuhan rohani. Tidak hanya rohani kita, rohani orang di sekitar kita juga. Makanya betapa perlunya align pikiran kita kepada Tuhan. Ya, kita pikir sudah betul, tapi Tuhan berkata, "Iblis loh, sakit hati enggak?" Kalau ada saudara mau membela saya, kemudian saya berkata, "Iblis loh," kira-kira datang ke gereja lagi enggak? Enggak datang, saudara. Karena yang kamu pikirkan tidak sesuai dengan yang dipikirkan Tuhan. Cuma saya baik-baik aja pada saudara. Kalau saya tahu pikiran saudara tidak sama dengan pikiran Tuhan, saya nggak katakan iblis, cuma saya ya udahlah, nggak usah apa-apa. Padahal itu artinya apa? Saya berkata ya sudahlah, nggak apa-apa. Artinya apa? Iblis loh. Nah ini ya, kita ajak sama-sama secara korporat bagaimana kita bisa memikirkan dengan cara pikiran Tuhan. Wih asik ya, kalau gereja kita diisi dengan orang-orang yang pikirannya sama dengan pikiran Tuhan. Wih luar biasa, mujizat pasti akan banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya kita ini bisa seperti begitu. Ada 2 orang berjalan ke Emmaus bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan pergi ke Emmaus. Tapi sepanjang perjalanan dia nggak ngerti kalau itu Yesus. Saudara, saya khawatir saudara dan saya berjalan bersama dengan Yesus, tapi sepanjang perjalanan hidup kita, saudara tidak tahu kalau Yesus ada bersama dengan saudara.
Ya, sampai satu kali mata mereka dibukakan dan mereka berkata, ya ampun, yang ngobrol tadi adalah Yesus. Saudara lihat cerita ini, kalau matamu tidak dibukakan, kita nggak tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Nah, kalau kita tahu mata kita dibukakan dan Tuhan menyertai kita, siapa yang kita takutkan sih? Aduh, perkara-perkara yang sebetulnya sederhana itu bisa membuat anak Tuhan menjadi lemah. Karena apa? Yang dipikirkan hanya masalah tubuhnya, masalah jiwanya. Nah, kan iblis kan melihat, berjalan berkeliling mengaum-ngaum untuk menelan siapa? Loh, iblis itu berjalan mengaum-ngaum menelan siapa? Manusia. Kita berkata bisa menelan hidup saudara dan saya. Ya. Tandanya apa, Pak? Tandanya hanya dengan persoalan ringan, saudara kemudian berontak kepada Tuhan, saudara marah kepada Tuhan, saudara menanyakan masih ada Tuhankah di antara kita? Ya, saya percaya kita harus melatih pikiran kita setara, seturut dengan apa yang Tuhan pikirkan, sebab akan bisa menghambat perjalanan rohani kita. Caranya selaraskan dengan firman Tuhan. Roma 12 mengajarkan renungkan firman Tuhan. Ya, orang-orang di Berea pada zaman kisah para rasul, mereka adalah orang-orang yang rajin meneliti firman Tuhan. Ini bersyukur, kita sudah didirect, sudah dikasih contoh, tapi teruskan lakukan. Walaupun program sudah selesai membaca Alkitab, teruskan. Program sudah selesai mendengarkan firman Tuhan 3 kali sehari, teruskan. Karena itu membangun manusia roh kita. Yang ketiga, bagaimana kita membangun manusia roh, itu biasakan hidup berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, biasakan kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sampai hari ini setiap pagi saya bersama dengan istri masih tetap gandengan tangan berkata gini, Tuhan pimpin hidup kami hari ini. Setiap hari. Dan pastikan saudara membiasakan diri, walaupun saudara sudah tahu kita itu ya saudara, kalau ke city sudah tidak pakai mikir. Sudah tidak pakai mikir, mau ke sini udah langsung, udah setiap hari ke situ. Mau ke airport sudah nggak mikir, jalannya lihat langsung segitu. Saudara yang biasa itu bikin masakan itu satu yang lain yang terjadi, sudah nggak mikir, ada order pepper, saus, chicken, penyet itu langsung sudah penyet dulu, pepper dulu, udah nggak mikir. Kalau saya disuruh gitu, saya buka Google dulu dong. Ya mana dulu, dan mana dulu. Kalau dia sudah gak mikir, saudara, tetapi tetap masih harus dipimpin sama Roh Kudus. Ya dong. Kalau enggak, saudara, kita tidak akan bisa membangun manusia rohani kita. Biasakan Galatia 5 ayat yang ke-16 berkata, maksudku ini loh, ya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, karena keinginan daging selalu berbeda dengan keinginan roh. Keinginan daging itu memuaskan daging, tetapi kalau keinginan roh memuaskan roh. Bagus ya? Jangan daging mulu, saudara, rohnya juga dikuatkan. Kalau daging melulu, yang kuat daging, diserang secara roh, belempar, saudara. Nah, ini perjuangan kehidupan kita supaya kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya saya berdoa, izinkan Tuhan memimpin hidup di dalam roh. Setiap pagi hubungan suami istri, sekolah, bisnis, ya dong. Saya ini kalau makan di ala Indo, saya berkata ini tempat kok kecil kok, tonton. Lah yang sebelah dibeli. Gitu, sebelah sana lagi dibeli, gitu ya. Lupa di tempat besar kalau kosong. Enak itu kalau kosong. Tapi kedatangan kita 20 orang aja kita disuruh berdiri, saudara. Ya kita kalau pergi kan pakai pawai, gitu ya. Makanya
Lah ya buat dibesarin tuh, tom. Sebelah itu disuruh pergi, dibongkar begitu. Iya kan? Saudara, walaupun semakin gede lagi tom, hiduplah oleh Roh Kudus. Pagi-pagi berdoa, Tuhan Yesus, kata Bapak tempat ini kecil, pimpinlah kami untuk bisa menggusur yang sebelah. Oh ya amin gitu kan. Yang terakhir, bagaimana kita membangun manusia roh? Berdoalah di dalam roh, lewat bahasa roh. Di sini bebas. Kalau di sono nggak bebas. Dan begini, pemahamannya begini. Orang yang berdoa di dalam roh, dalam bahasa roh, itu menguatkan dirinya sendiri. Kalau saudara berbahasa roh di tempat sono, saudara bisa dibilang terlalu rohani loh. Tapi kalau di sini jangan ada, kalau orang berbahasa dalam roh setiap kali berdoa berkata terlalu rohani. Saya sudah ajarkan kepada saudara berbahasa roh. Yang sudah terima bahasa roh, kalau lagi penyembahan kuat, ya suka berbahasa roh. Kalau lagi kamu sendirian di mobilmu berbahasa roh daripada ngomel. Wah, ada customer luar biasa, kunang marah malah mata kasihkan malah. Dia keluar langsung begitu kuat lagi. Jangan di depan orangnya, depan orangnya sinting ini apa namanya. Saudara kalau lagi sendirian ya doa. Saudara kita kadang teriak, saya pernah lupa saya berbahasa roh. Di belakang ada penumpang. Saya lupa kalau saya bawa penumpang. Tapi karena saya ingin menguatkan diri saya hari itu, saudara ya, saya berpikir gitu. Aduh, sorry. Ya pikir bahasa Indonesia kan tadi kan. Iya. Saya sering tiba-tiba berteriak, haleluya, ada penumpang di belakang. Oke. Betul. Saya kan sering ngantuk, saudara. Saya itu sering ngantuk. Kalau ngantuk ya teriak-teriak begitu. Tapi kadang saya lupa masih bawa penumpang. Gitu ya. Ya. Tapi itu menguatkan. Itu sebabnya 1 Korintus 14 ayat 4 tadi berkata begini kan, yang saya bacakan pada waktu kita doa, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh yang bangun diri. Yang dibangun apa? Manusia roh. Saudara yang sudah punya bahasa roh sering dipakai di rumah sendiri ya, di ibadah sini. Kalau di ibadah sini bebas, saudara masuk ya ke tempat sini ada asyik kina malam mata syika malam mata, nggak apa-apa, aman kalau di sini. Saudara sambil makan hina marah malam mata syika nama tangan, nggak apa-apa di sini. Ya di sini pokoknya ya. Saudara nggak sih Tuhan? Kapan kita membangun manusia roh kita? Nggak usah malu, nggak usah jaim, nggak usah. Karena kita perlu membangun manusia roh kita. Perhatikan ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa rohku, perhatikan ya, maka rohkulah yang berdoa, bukan akal budi. Karena akal budi tidak turut berdoa. Gak apa-apa dibilang aneh, sinting, memang harus. Kita harus menjadi orang yang aneh untuk sesuatu yang rohani. Betul ya? Amin. Pak, saya belum mendapatkan bahasa roh berdoa. Kayak lama tunggunya saudara. Saya dapat sendiri. Ya, nggak ditumpangi tangan. Ditumpangi tangan malah nggak berdoa, macet. Ayo ngomong ini, gak bisa. Kan diajari, gak bisa. Maka saya mau dorong itu orang yang mau ngajari saya. Tapi ketika Roh Kudus turun membaptis kita, tiba-tiba ada bahasa baru. Ingat, 120 orang di loteng kayak Allah. Sesuatu keluar dari mulut mereka ketika Roh Kudus turun, mereka berbahasa. Itu ada orang Arab, ada orang macam-macam di situ ya saudara ya. Tetapi bahasa yang mereka sampaikan itu orang-orang yang ada di sekitar itu tahu bahasanya. Nah kan aneh, dia yang ngomong aja nggak tahu, mereka tahu. Jadi ada sesuatu yang sederhana tetapi supranatural. Itu saudara, karunia bahasa roh. Nah itu sebabnya saya mau berharap kita ini berbahasa roh lebih banyak lagi. Lebih banyak. Ya, tentunya ingat, jangan dekat-dekat dengan orang yang saudara tidak kenal, dikira sedikit gila. Kalau kalau memang nggak sengaja seperti saya cerita tadi ya, nggak sengaja.
Saya nggak akan sengaja kalau ada orang di belakang kemudian saya baca roh, nggak akan sengaja. Kalau butuh dorongan kuat saya pelan saja. Kalau perlu pakai masker, jadi nggak kelihatan kan saudara ya. Baca roh dalam hati. Ya. Nah Bapak Ibu, saya percaya mari kita bangun kebiasaan ini sehingga kita terus maju melangkah bersama. Saya selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Saudara diberkati pagi hari ini. Kita akan nyanyi lagu apa namanya? Waktu yang tepat lah. Ya. Saya hari ini pakai waktu yang tepat. Nah, itu Pak. Waktu yang tepat ya. Kita ada nggak boleh sih waktu yang tepat? Tidak selalu doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Tetapi tepat pada waktunya Dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik, waktu yang terbaik. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja Sambil Terus mengenal lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. kita berdiri sama-sama Yesus dengan Yesus. Mengenal lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Tundukkan kepala saudara. Mari kita bersama-sama mengurusi kedalaman hati kita. Sebab kalau kita mengurusi kedalaman hati kita, maka Tuhan akan mengurusi keluasan pekerjaan, keluasan pelayanan, keluasan pengharapan. Urusi manusia dalam kita dengan cara prioritaskan Tuhan dan perkara-perkara rohani spiritual dalam hidup. Latih pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan sama yang dipikir Tuhan dan yang kita pikir hampir selalu tidak sama kalau saudara tidak melatih berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Karena daging selalu berbeda dengan keinginan roh. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita? Setiap hari biasakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kau berkata, Lord, Holy Spirit, lead me today. Pimpin aku, walaupun aku sudah tahu pekerjaanku, pimpin aku. Karena aku tidak tahu sejengkal langkah di depanku, aku tidak tahu. Pimpin. Bagaimana kita membangun manusia roh? Berdoalah sesering mungkin dengan menggunakan bahasa roh yang Tuhan sudah berikan dalam hidup. Nanti kau akan melihat ada inner man yang semakin kuat. Dan Alkitab mencatat setelah Yohanes Pembaptis sampai pada waktunya, maka Tuhan menampilkan dia bagi Israel. Karena dia tahu tantangannya banyak. Dia harus menghadapi orang Farisi, orang Saduki, pemimpin-pemimpin agama untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan rohani. Kalau kita berkata, dia bertumbuh besar, juga rohnya kuat. Baru saudara dan saya akan dipakai Tuhan dengan cara apa saja. Jangan harap-harap saudara dipakai Tuhan
Kalau manusia innermu, kalau manusia rohanimu tidak kuat, kalaupun saudara tidak membangun manusia rohani dan saudara dipercayai pekerjaan Tuhan, pasti kau akan terdampar di tengah jalan. Kau pasti akan putus di tengah jalan. Kau pasti akan mengalami apa yang namanya breakdown, akan mengalami burnout dan lain sebagainya. Perkuat manusia dalam kita untuk pekerjaan Tuhan yang semakin hari semakin besar Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Bapak surgawi, hambamu berdoa, mari Tuhan kau berikan kepada kami kesanggupan untuk membangun manusia rohani kami, baik secara pribadi, bersama dengan keluarga di dalam misbah doa kami, maupun bersama dengan komunitas dalam acara-acara rohani yang ada. Kami juga mau percaya bahwa ketika kami mencari perkara-perkara kerajaan surga, maka Kau akan menambahkan kebutuhan kami. Kau melihat kebutuhan anak-anakmu, urusan visa, urusan keuangan, urusan rumah tangga. Tuhan, kami kadang bingung kenapa kami sudah ke gereja, kami sudah memberi persembahan, tetapi kok nggak selesai. Hari ini kami belajar supaya kami bisa mengurusi manusia inner, manusia dalam kami. Kami mau terkuat ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau kami berikan jamahan tangan kasih-Mu, lihat hati-hati yang hancur hari ini. Kami mau pindah ke Australia ini semakin sejahtera, bukan semakin ketakutan, bukan semakin khawatir, bukan semakin was-was, bukan semakin curiga, tetapi Tuhan kami mau ada kehidupan yang lebih baik. Itu sebabnya ingatkan kami untuk mengurusi manusia rohani kami setiap hari, sehingga kami tidak hanya sekedar hidup di negeri ini, tapi hidup di dalam kemenangan setiap hari. Aku berdoa, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata, beri tepuk tangan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada satu video tentang retreat yang kita akan lihat bersama-sama sebentar. Kemudian nanti baru Pak Berry akan menyampaikan beberapa pengumuman yang ada. Alright, apakah ada introduction-nya? Nggak ada? Langsung bisa ya? Oke, besok. For me
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami sukacita untuk mengundang Bapak Ibu bersama-sama mencari wajah Tuhan dan untuk menerima lawatan pertumbuhan spiritual di dalam acara Natal ini. Mari bersatu dalam Retreat Easter 2024 yang kali ini diadakan di Hotel Stanford Mascot pada tanggal 29 Maret sampai dengan 1 April 2024. Retreat ini akan menjadi waktu yang luar biasa untuk bersatu dalam doa, pembelajaran dan komunitas untuk meningkatkan iman kita bersama-sama. Mari kita doakan dan daftarkan diri Anda bersama-sama secepatnya agar kita dapat mengatur semuanya dengan baik. Dan kita temukan ketenangan di hadiratnya. Saling berbagi, saling mengasihi, saling mendukung. Mari kita daftarkan diri Anda untuk acara-acara dengan pembicara Pastor Rubin Ong dari Indonesia yang kita beri tema Walking in the God's Destiny. Mari membangun fondasi yang kokoh dan terima lawatan Tuhan dalam hidup saudara. Sampai jumpa di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Dan semua pagi hari sudah diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Petrus Haryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Mari kita appreciation. Ya. Jadi kita ada apa yang ada retreat. Istri ini akan datang, tidak lama lagi, sekitar 2 minggu ya, lebih dikit. Itu akan diadakan di tanggal 29 Maret sampai 1 April di Stanford Hotel bersama dengan Pastor Robin Ong dari Jakarta. Silakan Bapak Ibu, Saudara bisa mendaftarkan diri kepada Pastor Yeni, Andrea atau Ibu Natalia sehabis ibadah. Habis ibadah. Yang belum mendaftarkan diri silakan hubungi. Do not miss out. Bapak ini retreat yang akan membangun rohani kita. Dan kita juga ada nursing home ministry akan kita adakan pada tanggal Sabtu 16 Maret. Jamnya jam 10.30, tempatnya di Southern Cross K Diceyville. Jadi alamatnya 1 sampai 3 Boy Avenue. Mari kita topang dalam doa untuk pelayanan nursing home ini. Untuk infonya silakan hubungi Lisa Aristanti dan Pastor Petrus Haryono. Yang mengenai roh juga saya juga kadang-kadang saya juga karena kedagingan yang masih kalau yang masih kuat, jadi roh kita jadi lemah lah ya. Jadi terus tukang doa terus sama Tuhan supaya roh kita dikuatkan, supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang lebih lagi. Kayak kemarin juga saya waktu saya anak saya renang, saya tuh bawa hand free atau gimana, saya bilang ke Karisa, hand free saya kemana? Hand free dia hilang nih, tadi ada di kantong. Karisa bilang mungkin ada di mobil. Nah udah gitu saya ke mobil nggak ada, atau gimana? Ya Roh Kudus bilang ke saya jalan ke sana. Saya lihat, oh ya di bawah mobil gitu tuh, dekat di bawah mobil, pas di bawah situ. Saya nggak nyangka saya punya handphone-nya itunya ya, teleponnya bisa ketemu lagi. Jadi ya Roh Kudus bilang jalan ke sana, ya udah saya jalan ke sana, ya ketemu lagi.
Saya tuh sebagai manusia juga impossible kita ketemu lagi, sebab orang bisa ambil kantong langsung. Ya, jadi begitulah kesaksian saya sedikit. Thank you Jesus. Mari kita bawa offering yang terbaik. Saatnya yang mau silakan transfer Indonesian Christian Fellowship ISB 082332 account 83594 0914 untuk Mission Fund Jire Indonesian Christian Fellowship. Untuk Mission Fund silakan yang hatinya akan yang mau digerakin yang untuk donasi untuk membantu yang pastoral yang baru graduation. Silakan di mana mereka membutuhkan donasi untuk 38 provinsi ya Pak ya, jadi di seluruh Indonesia itu sangat kalau kita bisa bantu dengan sepenuh hati itu sangat membantu banyak karena di sana juga dia akan memenangkan banyak jiwa-jiwa anak-anak, orang-orang tua, siapapun ya, terutama di pedalaman. Saya percaya Tuhan Yesus akan membutuhkan, akan mencukupi untuk mereka semua. Jadi silakan yang mau transfer ke atas nama Jire BSP 062 439 account 1097 8688. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih kami ucap syukur pagi hari ini di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat di hati kami ya Bapa. Terima kasih buat juga untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu yang sudah Kau sampaikan melalui mulut bibir kita ya Bapa. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Bapak Tisaryono. Kau berikan juga hikmat-hikmat baru selalu ya Bapa. Dan juga berkati juga untuk Bu Iin juga dalam pelayanannya ya Bapa. Dimana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat 1 minggu ini juga Engkau sudah menuntun setiap keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih saatnya kami akan memberikan persembahan kami, persembahan tubuh, jiwa dan roh kami yang sudah kami menuntun kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberi persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan akan memberi. Terima kasih ya Bapa. Mari kita memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pulang dengan membawa kesukaan yang besar, sebab Engkau Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berjalan